si A memberi advice kalau udah beli rumah second aja, si B membeli advice udah membeli rumah baru aja. Halo konco-konco, ketemu lagi di channelnya Cak Mulbox yang selalu muncul di YouTube. Oke, jangan bosan-bosan ya. Hari ini Cak Mul mau memberikan tips memilih rumah, membeli rumah second atau rumah baru. Fenomena ini terjadi ketika calon pembeli bingung menentukan beli rumah second atau rumah baru. Kadang-kadang pihak ketiga itu membuat pendirian kita itu bergeser. Si A memberi advice kalau udah beli rumah second aja, si B membeli advice udah membeli rumah baru aja lah. Kegampangan itu sering terjadi pada calon pembeli. Di sini Cak Mul mau memberikan tips pada konco-konco yang akan membeli rumah. Keuntungan membeli rumah baru yang pertama adalah kawasan tumbuh yang cenderung memiliki sifat homogen dari sisi usia. Artinya calon penghuni yang akan menempati kawasan tersebut biasanya dari sisi usia itu mereka tidak terlalu jauh, sehingga untuk sosial masyarakat kedepannya untuk bergaul dalam satu komplek itu terasa lebih nyaman karena memiliki tingkat usia yang hampir sama. Yang kedua adalah kondisi fisik yang kita dapatkan waktu serah terima dari pengembang adalah sesuai dengan master plan pengembang, bila pengembang itu sudah terpercaya loh konco-konco yang pasti. Yang ketiga, kita tidak memerlukan biaya untuk renovasi bangunan tersebut karena kita mendapatkan sesuatu yang baru pada saat serah terima dari pengembang. Yang keempat, ketika kita mendapatkan unit rumah yang baru, kita bisa mengimprovisasi ruangan tersebut, mengeksplorasi ruangan tersebut sesuai dengan kebutuhan kita dan hanya menentukan tata letak interior yang sesuai dengan selera kita. Tidak perlu kita bongkar-bongkar dan sebagainya sih. Yang kelima, di sini pasti konco-konco seneng ya, karena pemerintah dalam hal ini memberikan subsidi kepada kita untuk pembayaran pajak PPN rumah baru. Rumah dengan harga di bawah 2 miliar itu kita tidak perlu membayar pajak PPN. Kemudian di sini Cak Mul juga mencatat keuntungan membeli rumah bekas. Yang pertama adalah kondisi kawasan tersebut sudah terbentuk, masyarakat sekitar sudah ada, sudah ramai dan sudah tumbuh. Jadi tidak perlu kita merasa kesepian di lingkungan yang baru. Yang kedua adalah kawasan tersebut adalah kawasan yang dekat dengan keramaian, dengan pusat perniagaan yang bisa mensupport kehidupan kita sehari-hari. Nomor 3, transportasi publik di sini lebih terjangkau dan lebih dekat karena kawasan yang tumbuh atau yang ramai banyak dijumpai transportasi yang kita inginkan. Yang keempat di sini Cak Mul catat yaitu dari sisi harga. Harga lebih negotiable karena berdasarkan kesepakatan kedua pihak penjual dan pembeli. Dan yang kelima, kalau konco-konco membeli properti dengan kondisi fisik yang sangat-sangat tidak bagus atau anggap saja bangunan fisiknya tidak dianggap, penjual menginformasikan ini saya jual tanahnya aja, itu lebih enak konco-konco karena di sini konco-konco bisa membangun ulang dan bisa mendesain rumah sesuai dengan selera konco-konco. Yang harus diperhatikan dalam membeli rumah, baik rumah second atau rumah baru. Nomor 1, perhatikan bukti dan historis kepemilikan yang sah tentang surat-surat dari rumah tersebut, baik sertifikatnya, IMB atau PPJB bila rumah itu belum naik tingkat. Nomor 2, bila membeli di kawasan perumahan, coba konco-konco tolong cek bagaimana record pengembang itu, historinya seperti apa developer yang membangun kawasan tersebut. Nomor 3, yang jelas bangunan tersebut tidak boleh menyalahi izin bangunan, baik izin bangunan lokasi, izin lingkungan, dan izin pembangunan rumah itu sendiri. Oke, itu aja sih tips dari Cak Mul tentang bagaimana alternatif membeli rumah second atau rumah baru. Cak Mul kembalikan lagi ke konco-konco, minatnya seperti apa,
sama-sama memiliki keuntungan dari masing-masing kondisi tersebut. Yang jelas, ayo investasi dan jangan lupa memilih rumah. Itu aja dari Cak Mul, sekian dan terima kasih.